jangan lupa bawa pembalut nifas. Nah, pembalut nifas ini pembalut sama kali berbeda ya, Mas. Sebelum nonton videonya, yuk klik tombol subscribe dulu. Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bubu Nanas. Kehadiran buah hati tentunya momen yang sangat ditunggu-tunggu kan ya Mams ya. Momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi orang tua baru, bagi Mam, saya termasuk Mams sini. Saya sebagai orang tua baru yang sudah melahirkan anak beberapa bulan lalu. Nah, tentunya selain kesiapan fisik dan mental, kita juga harus tahu nih Mams, kesiapan isi tas bersalin kita, isi tas bersalin yang akan kita bawa pada saat kita melahirkan nanti. Nah, sebelum ke sana, mungkin akan menjadi pertanyaan ya Mams, apa saja sih yang harus dibawa, kemudian kapan sih kita harus mempersiapkannya, dan kenapa kita harus mempersiapkannya? Kenapa kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari? Karena tentunya ketika kita merasakan kontraksi atau mules, ya kita jadi tidak bisa berpikir jernih gitu. Orang-orang rumah pun chaos kan, jadi ingin langsung membawa kita ke rumah sakit gitu ya Mams. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus mempersiapkan isi tas bersalin ini? Berdasarkan konsultasi saya dengan bidan dan dokter spesialis ya, kapan sih harus mempersiapkannya? Yaitu 2 minggu sebelum HPL kita harus sudah siap tas bersalin yang akan dibawa saat kita bersalin. Nah, kapan sih Bubun mempersiapkan ini? Bubun sudah mempersiapkan tas bersalin sejak usia kandungan 32 minggu. Kenapa? Karena pada saat usia kandungan tersebut Bubun pergi keluar kota dan lain-lain. Nah, itu tuh sebagai antisipasi kalau misalnya keluar kota nanti Bubun ada kontraksi atau ada sesuatu yang tidak diharapkan, seperti itu Mams. Nah, yang tadi kapan? Dan yang kedua, berapa lama sih sebenarnya kita itu menginap di rumah sakit ya Mams. Nah, itu kan berpengaruh terhadap isi tas apa saja yang dibawa kan, dan jumlahnya. Nah, untuk waktunya itu sebenarnya tergantung dari kebijakan rumah sakit dan pilihan metode kita bersalinnya Mams. Jadi apakah kita metode pervaginal normal atau misalnya sesar, itu juga mempengaruhi jumlah waktu menginap di dalam atau jumlah waktu kita menginap di rumah sakit gitu ya Mams. Maaf ya. Nah, untuk pervaginal normal itu biasanya kita menginap 24 jam sampai 48 jam jika tidak ada komplikasi ataupun infeksi ya Mam. Karena jika ada komplikasi seperti pendarahan atau infeksi, tentunya waktunya nanti akan lebih lama dan menyesuaikan gitu ya Mam. Nah, selanjutnya untuk sesar, itu sesar biasanya kita menginap 3 sampai 4 harian Mams. Untuk sesar yang metode terbaru nih Mams, metode ERAX, kita bisa menginap hanya 24 jam saja gitu Mams. Nah, untuk pulang ingin lebih cepat dan lain-lain tentunya itu bisa saja, tapi dengan persetujuan dari dokter dan rumah sakit ya Mams, seperti itu. Oke, selanjutnya berapa lama sih yang Bubun siapkan untuk peralatan isi tas bersalin Bubun? Nah, yang Bubun siapkan itu dengan estimasi 2 hari ya Mams. Dalam 2 hari itu Bubun bawa apa aja? Let's check it out. Perlengkapan bayi. Oke Mams, isi tas bersalin yang pertama adalah perlengkapan bayi. Nah, perlengkapan bayi apa saja sih yang harus kita siapkan? Untuk estimasi waktu 2 hari, Bubun Nanas waktu itu mempersiapkan apa saja? Yang pertama adalah 4 pasang baju bayi. Jadi di sini Mams, Bubun Nanas ada saran nih, baju bayi itu dimasukkan ke dalam plastik zip ya. Jadi atau plastik zip atau misalnya ada pos-pos atau apapun lah. Nah, seperti ini dimasukkan per pasang Mams. Kenapa? Untuk mempermudah memberikannya kepada suster atau kepada bidan yang akan merawat bayi kita, memandikan bayi kita gitu Mams. Nah, apa aja sih satu pasang itu terdiri dari apa saja? Ada dong di sini. Kemudian ada baju atasan bawahan, ada 1 pasang STK, sarung tangan dan sarung kaki, kemudian topi. Nah, untuk topinya saya hanya bawa 2 aja ya Mams, karena untuk 2 hari gitu, 1 hari cukup 1. Nah, saya tidak membawa gurita maupun popok kain. Kenapa? Kalau untuk gurita, dokter saya tuh tidak menyarankan penggunaan gurita pada bayi. Kenapa? Karena takutnya pemakaiannya terlalu keras ya, terlalu kencang gitu. Jadi menimbulkan ngap gitu, susah bernapas ke bayinya gitu Mam. Dan yang kedua, saya tidak menggunakan popok kain karena rencananya saya akan menggunakan popok sekali pakai saja, seperti itu Mams. Nah, oke, terus yang kedua adalah
popok newborn. Nah, popok newborn ini juga bisa dimasukkan kepada dalam plastik ziplock ya Mams, karena kan biasanya satu paknya itu sampai berpuluh-puluh gitu ya Mams. Dan untuk jumlahnya sendiri, estimasinya adalah setiap 3 jam itu popok bayi itu diganti Mams. Kenapa? Tentunya untuk mencegah iritasi dari bayinya sendiri. Nah, misalnya satu hari 24 jam ya Mams, berarti dalam satu hari itu perlu 8 popok. Nah, untuk 2 hari kita bisa bawa 16 popok itu dimasukkan ke dalam plastik ziplock, lalu dimasukkan ke dalam tas ya Mams. Kemudian setelah itu peralatan mandi Mams. Peralatan mandi misalnya kita bisa bawa travel size. Terdiri dari apa saja sih? Ada shampoo, ada minyak telon, ada ini untuk popok ya Mam, anti worm popok, ada colognes, ada minyak rambut ya Mam. Bisa beli yang travel atau travel size yang pouch ini ya Mam, biar lebih praktis ya. Kemudian kenapa sih kita harus bawa ini? Emang rumah sakit tidak mempersiapkan. Nah, sebetulnya rumah sakit atau vaskes biasanya sudah ada nih Mams sabun untuk baby. Tapi kita juga tidak tahu ya Mams kondisi baby kita cocok atau tidak terhadap sabun itu. Nah, cerita dari Bubu Nanas, anaknya Bubu Nanas itu kebetulan tidak cocok gitu ya, alergi terhadap sabun yang disiapkan oleh rumah sakit. Padahal sabun yang disiapkan oleh rumah sakit itu dia cukup terkenal Mams mereknya gitu ya. Tapi kan siapa yang tahu ya, sensitif setiap bayi atau setiap individu berbeda-beda Mams gitu. Nah, jadi sabun ini jadi alternatifnya, jadi kita coba ganti gitu ya, apakah ada bentol-bentol atau merah-merah pada bayi setelah diganti menggunakan alternatif sabun yang saya bawa, dan ternyata cocok seperti itu Mams. Kenapa harus bawa? Selain itu perlengkapan mandi selanjutnya adalah handuk ya Mam. Handuk bisa dimasukkan ke dalam plastik ziplock juga seperti itu. Lalu yang harus dibawa selanjutnya adalah ini Mams, untuk bayi ya, gendongan. Jadi gendongan itu saat pulang itu mesti perlu gendongan, takutnya kan lama Mams menunggu menunggu penjemputan dan lain-lain. Untuk administrasi tentunya sudah diselesaikan sih Mams ya, jadi tidak akan nunggu lama gitu. Terus ini selimut ya, jadi mungkin Mams bisa bawa selimut untuk bayi, mau itu selimut yang ada topinya atau selimut yang biasa langsung dipakai untuk bayi juga bisa ya Mams. Jadi nanti ketika pulang, karena kan bayi baru lahir itu dia mudah hipotermia ya Mams, jadi lebih baik kita selimutin babynya gitu. Atau jika Mams mau bawa stroller, ya itu opsional ya Mams. Mams juga bisa bawa stroller ke rumah sakit. Tapi saya pribadi sendiri tidak bawa stroller dengan alasan bayi itu lebih hangat gitu ya jika berada dalam dekapan ibunya gitu Mams. Oke, selanjutnya Perlengkapan ibu. yang kedua adalah perlengkapan ibu melahirkan. Nah, perlengkapan ibu melahirkan yang perlu dibawa itu apa? Sama 4 pasang baju ya Mams. Terserah Mams mau pakai baju atasan bawahan atau baju dress. Yang paling penting adalah Mams harus membawa baju yang busui friendly. Busui friendly itu ada sleting di depan atau ada kancing di depan. Itu untuk memudahkan kita menyusui bayi, karena inisiasi menyusui dini itu sangat diperlukan ya Mams untuk baby, seperti itu Mams. Selanjutnya dalaman kita Mams gitu, celana dalam, kemudian bra menyusui. Nah itu Mams bisa siapkan untuk perkiraan menginap selama 2 hari di rumah sakit gitu ya Mams. Lalu peralatan mandi seperti sikat gigi, sabun, shampoo, pencuci muka. Takutnya memang tidak cocok juga dengan yang dipersiapkan di rumah sakit gitu ya Mams. Lalu make up Mams. Make up juga mungkin perlu ya Mams nanti untuk pulang biar kita terlihat fresh, tidak pucat. Nah, kita bisa menggunakan make up gitu ya Mams. Lalu selanjutnya bagi yang muslim jangan lupa membawa kerudung ganti ya Mams. Ya mungkin bisa bawa 2 kerudung ganti gitu ya Mams. Lalu alat ibadah juga Mams harus bawa, karena kita juga nggak tahu ya Mams ketika kita ke rumah sakit apakah kita langsung lahiran atau kita menunggu dulu pembukaannya sampai beberapa jam atau bahkan bisa sampai beberapa hari kita di rumah sakit sebelum pembukaan yang sebenarnya gitu ya
Mams. Nah itu jadi kita juga perlu alat ibadah. Selanjutnya yang perlu disiapkan lagi adalah gurita Mams, atau korset melahirkan. Nah itu tergantung dari Mams sendiri mau bawa gurita atau korset melahirkan, dua-duanya sama-sama enak ya Mams. Lalu selanjutnya adalah tadi terlupa handuk Mams, handuk harus bawa. Kemudian perlu diingat lagi perlu bawa cemilan Mams. Cemilan itu sangat penting Mams bagi ibu yang sedang hamil dan melahirkan. Jadi ketika setelah melahirkan itu tentu sangat-sangat lapar Mams. Nah kita perlu banyak nyemil, banyak makan gitu Mams. Nah ini opsional juga nih Mams, perlu bawa atau tidak itu tergantung Mams ya, terkait dengan pompa ASI elektrik. Jika Mams sudah punya gitu ya tidak apa-apa gitu, atau alangkah baiknya kita bawa pompa ASI elektrik, kemudian bawa ini kantong ASI-nya. Nah itu untuk apa? Kita kan tidak tahu ya Mams kondisi bayi ketika lahir, apakah bisa langsung inisiasi menyusu dini kepada kita sebagai ibunya gitu, atau misalnya langsung dikenincu dan lain-lain gitu. Nah agar kita bisa tetap memerah kolostrum kita, memerah ASI kita bisa menggunakan pompa ASI gitu ya Mams. Mau yang elektrik, mau yang manual itu preferensi Mams sendiri. Seperti itu Mams. Oke, ayo Mams jangan lupa bawa pembalut nifas. Nah pembalut nifas ini atau pembalut pasca melahirkan ini berbeda ya Mams dari pembalut yang biasa. Nah bisa bawa berapa itu bisa menyesuaikan lah, mungkin mau bawa 20 pieces atau bawa satu paknya nggak apa-apa ya Mams. Lalu bawa juga breast pad, itu opsional gitu ya, mungkin bisa bawa beberapa lembar saja untuk breast pad ya Mams. Jadi breast pad itu seperti pembalut tapi untuk payudara Mams. Perlengkapan suami. Perlengkapan yang mengantar, baik itu suami atau misalnya orang tua ya. Apa saja sih yang harus dibawa? Yang pertama adalah baju ganti, yaitu menyesuaikan, misalnya untuk 2 hari bisa bawa 4 pasang ya Mams, sama itu. Lalu selanjutnya adalah selimut Mams. Selimut ini perlu bawa bagi yang mengantar. Kenapa? Karena nanti tidur kondisi dingin ya Mams. Di sana juga kadang rumah sakit tidak mempersiapkan selimut untuk yang nunggu kan. Jadi alangkah baiknya bawa selimut. Terus bantal kecil. Oke, mungkin bantal kecil boleh bawa, boleh tidak gitu ya Mams. Tapi saran dari Bu Nanas bawa ya Mams. Lalu yang harus dibawa lagi adalah standby masker ya Mams, dan hand sanitizer. Karena kondisi saat ini itu kan ya Mams tahu lah ya, pandemi atau COVID itu masih banyak, masih ada di mana-mana gitu. Jadi tentunya apalagi tadi area rumah sakit ya gitu, harus menggunakan masker ya Mams, jangan lupa, dan hand sanitizer. Setiap kita akan makan, setiap kita akan memegang bayi harus dalam kondisi tangan bersih, bisa kita mencuci tangan ataupun hand sanitizer. Lalu yang harus dibawa juga adalah tisu basah atau tisu kering. Nah ini bisa dimasukkan ke perlengkapan ibu atau bapak, bisa juga dimasukkan ke perlengkapan bayi gitu ya, tisu basah dan tisu kering, seperti itu Mam. Dokumen. Oke, dan yang terakhir adalah dokumen. Ini nih Mams yang kadang lupa gitu ya, setiap mau melahirkan dia cuma bawa baju dan lain-lain, tapi dokumen pentingnya untuk administrasi lupa. Itu nggak boleh lupa Mams. Oke, apa saja sih dokumen yang harus dibawa dalam mempersiapkan atau dalam administrasi kelahiran kita ya? Yang pertama adalah KTP ibu dan bapak, KTP ibu yang melahirkan dan suami. Jangan lupa untuk difotokopi ya Mams. Nah KTP-nya itu difotokopi mungkin bisa 4 rangkap dan dibawa. Oke. Yang kedua adalah kartu keluarga. Nah kartu keluarga kita bawa dan jangan lupa difotokopi. Lalu yang ketiga adalah buku nikah. Buku nikah dibawa dan difotokopi juga. Nah ada rumah sakit yang dia memang tidak meminta buku nikah, tapi alangkah baiknya kita membawa buku nikah tersebut dan memfotokopinya, karena tenang aja Mams, tidak akan sia-sia kok. Karena untuk kepengurusan kartu keluarga, penambahan nama anak kita, dan pembuatan akte kelahiran dari anak kita itu membutuhkan fotokopi dari akte nikah atau kartu nikah, buku nikah kita gitu ya Mams. Lalu yang keempat yang perlu dibawa adalah kartu asuransi.
kartu asuransi, baik itu kartu BPJS atau misalnya Moms punya kartu asuransi swasta atau kartu asuransi dari perusahaan, itu dibawa ya Moms, dan difotokopi, jangan lupa. Nah, terus yang kelima adalah buku KIA nih Moms. Buku KIA itu seperti apa? Nih, buku ini pink, buku ibu dan anak. Nah, ini perlu dibawa ya Moms, untuk tenaga kesehatan juga tahu nih riwayat kita, riwayat pemeriksaan kita seperti apa gitu ya Moms. Nah, ini harus dibawa juga. Tapi kalau Moms misalnya tidak punya buku pink ini, Moms juga bisa bawa buku dari hasil pemeriksaan ke dokter spesialisnya atau surat rujukan dari dokter spesialisnya Bunda ya, atau dari bidannya, seperti itu. Lalu jangan lupa nih Moms, bawa apa? Bawa ATM dan uang tunai. Nah, ATM dan uang tunai mungkin Moms bisa delegasikan kepada yang mengantar ataupun kepada suami gitu ya. Kalau suami mungkin bisa pakai ATM-nya suami ya Moms ya, gitu Moms. Lalu tambahan lagi nih Moms, saran dari Bubu Nanas, untuk semua dokumen jangan lupa dimasukkan ke dalam map sih Moms. Nah, kemudian mapnya itu kita tetap kasih label Moms, dikasih label dan tulis yang besar dokumen melahirkan. Nah, di label tersebut jangan lupa Moms cantumkan nama Moms siapa, kemudian nama orang yang menjadi delegasi dari kita atau yang nanti membantu mengurus kelahiran kita, dan jangan lupa cantumkan nomor teleponnya. Kenapa nomor teleponnya cantumkan? Ini untuk mempermudah kalau misalnya Moms atau orang yang membantu atau delegasi kita ini lupa nyal ini di mana, terus ada orang lain yang menemukan, jadi dia bisa langsung mengontak keluarga kita, mengontak kita dan memberitahu ini dokumennya ada di mana, seperti itu Mam. Karena kan di sini juga ada dokumen yang aslinya gitu Mam, seperti itu. Oke, sekian dari Bubu Nanas. Jika ada tambahan dari Moms di sini yang mungkin sudah berpengalaman, silahkan dituliskan di kolom komentar ya Moms. Atau misalnya jika ada saran-saran nih terkait video apa yang harus Bubun buat terkait dengan proses melahirkan atau terkait dengan hal-hal lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saran-saran dari Moms semua silahkan ditulis di kolom komentar gitu Mam. Nah, itu Moms isi tas bersalin yang Bubun siapkan untuk persalinan. Nanti Moms mungkin bisa mengkonversinya ya. Moms mungkin mau bawa peralatan untuk 1 hari, untuk 2 hari, untuk 3 hari. Bisa jadikan referensi dari isi tas bersalin dari Bubu Nanas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like ya Moms. Thank you for watching.